Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hargianti Sri Wulandari dengan stambuk A1J1 19 014. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada vertebrata dan invertebrata. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sebenarnya apa sih sistem reproduksi itu. Nah, sistem reproduksi adalah sistem yang berperan dalam menghasilkan gamet fungsional pada tubuh. Reproduksi menggambarkan pembuahan antara sel telur dan sel sperma hingga sampai ke proses pembuahan atau biasa yang kita kenal dengan sebutan fertilisasi. Sistem reproduksi terdiri dari organ seks sekunder dan organ seks primer. Organ seks sekunder biasa disebut dengan kelenjar atau saluran-saluran lainnya, sedangkan organ seks primer dapat disebut dengan gonad. Reproduksi seksual pada hewan dibedakan menjadi dua macam, yaitu reproduksi secara internal dan reproduksi secara eksternal. Pada reproduksi internal, sperma individu jantan membuahi sel telur di dalam tubuh individu betina. Sedangkan pada reproduksi secara eksternal, sel sperma dilepaskan ke perairan bersamaan atau setelah betina melepaskan atau menempatkan sel telurnya. Reproduksi seksual pada invertebrata umumnya melibatkan individu jantan dan betina yang terpisah dan membebaskan gametnya ke dalam air laut. Zigot yang dihasilkan berkembang menjadi larva yang simetris bilateral bersilia akan berenang mengikuti massa air laut sehingga daerah penyebarannya menjadi sangat luas. Pada vertebrata, pembuahan dilakukan secara internal. Sebagai bentuk adaptasi terhadap strategi pembuahan internal, terdapat karakteristik organ khusus pada sistem reproduksi jantan terkait dengan kondisi tersebut. Karakteristik tersebut diantaranya adalah memiliki situs untuk menyimpan sperma dan organ kopulasi untuk mentransfer sperma sehingga menjamin keberhasilan dari fertilisasi itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada invertebrata. Saya di sini mengambil hanya satu filum, yaitu filum Platyhelminthes. Organ reproduksi jantan atau testis dan organ reproduksi betina ovarium pada Platyhelminthes terdapat di dalam satu individu sehingga hewan tersebut disebut hermafrodit. Alat reproduksi terdapat pada bagian ventral tubuh. Platyhelminthes ada yang hidup bebas maupun parasit. Platyhelminthes yang hidup bebas memakan hewan-hewan dan tumbuhan kecil atau zat organik lainnya, seperti sisa organisme. Platyhelminthes parasit hidup pada jaringan atau cairan tubuh inangnya. Reproduksi Platyhelminthes dilakukan secara seksual dan aseksual. Pada reproduksi seksual akan menghasilkan gamet. Fertilisasi ovum oleh sperma terjadi di dalam tubuh atau internal. Fertilisasi dapat dilakukan sendiri ataupun dengan pasangannya. Reproduksi seksual tidak dilakukan oleh semua Platyhelminthes. Namun, kelompok Platyhelminthes tertentu dapat melakukan reproduksi aseksual dengan cara membelah diri atau fragmentasi, kemudian regenerasi potongan tubuh tersebut menjadi individu baru. Berdasarkan sistem reproduksi filum Platyhelminthes dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Tuberelia, kelas Tromatoda, dan kelas Cestoda atau cacing pita. Materi selanjutnya yaitu mengenai sistem reproduksi pada vertebrata. Vertebrata hanya dapat berkembang biak secara seksual atau biasa kita kenal dengan sebutan kawin, yaitu melalui peleburan antara ovum dan spermatozoid. Reproduksi seksual pada vertebrata diawali dengan adanya perkawinan yang diikuti dengan terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi tersebut kemudian menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Fertilisasi pada vertebrata dapat terjadi secara eksternal maupun secara internal. Fertilisasi secara eksternal merupakan penyatuan sel sperma dan sel ovum di luar tubuh hewan betina, yakni berlangsung di dalam suatu media cair, misalnya air, contohnya pada ikan dan amfibi. Yang kedua yaitu fertilisasi internal. Fertilisasi internal merupakan penyatuan antara sel sperma dan ovum yang terjadi di dalam tubuh betina. Hal ini dapat terjadi karena adanya peristiwa kopulasi, yaitu masuknya alat kelamin jantan dan di dalam alat kelamin betina. Fertilisasi internal terjadi pada hewan yang hidup di darat. Contohnya itu seperti kelompok hewan reptil, aves, dan mamalia. Nah,
Setelah fertilisasi internal, ada 3 cara perkembangan embrio dan kelahiran keturunannya, yaitu dengan cara ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Yang pertama yaitu ovipar atau yang kita kenal biasa dengan sebutan bertelur. Ialah hewan yang meletakkan telur di luar tubuhnya. Embrio berkembang di dalam telur dan memperoleh sumber makanan dari cadangan makanan di dalam telur, misalnya seperti ikan, burung, amfibi, dan sebagian dari reptilia. Yang kedua yaitu ovovivipar atau bertelur dan beranak. Ialah hewan yang menghasilkan telur dan embrio berkembang di dalam telur. Pembeda dengan ovipar adalah kelompok hewan ovovivipar tidak mengeluarkan telurnya di dalam tubuh. Jadi, embrio tetap berada di dalam tubuh induk saat menetas dan keluar dari tubuh induknya tampak seperti melahirkan, misalnya ikan hiu, kadal, dan beberapa jenis ular. Yang ketiga yaitu vivipar atau kita kenal dengan sebutan beranak. Ialah hewan yang melahirkan anaknya. Embrio berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari induknya dengan perantara plasenta atau ari-ari. Contohnya yaitu manusia dan hewan menyusui lainnya atau kita sebut dengan mamalia. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem reproduksi vertebrata dan invertebrata. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.